Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Santi Apriani. Saya mahasiswi dari Universitas Pancasakti Bekasi. Di sini saya memenuhi tugas UTS dari mata kuliah Micro Teaching dengan dosen pengampu Dr. Irma Yuliantina MPD. Pengertian pembelajaran, Sukirman mengatakan sebuah pembelajaran dengan salah satu pendekatan atau cara untuk melatih penampilan mengajar yang dilakukan secara mikro atau disederhanakan. Penyederhanaan di sini terkait dengan setiap komponen pembelajaran, misalnya dari segi waktu, materi, jumlah siswa, jenis keterampilan dasar mengajar yang dilatihkan, penggunaan metode dan media pembelajaran, dan unsur-unsur pembelajaran lainnya. Pengajaran mikro adalah pengajaran dalam skala kecil, yaitu dilakukan dengan jalan penyederhanaan komponen-komponen dalam ruang lingkup pembelajaran yang ada, sehingga calon guru dapat menguasai satu persatu keterampilan mengajar dalam situasi mengajar yang disederhanakan itu. Pengertian micro teaching. Micro teaching berasal dari dua kata, yaitu mikro yang berarti kecil, terbatas, dan sempit. Teaching yang berarti mengajar. Menurut Richard N. Jensen, suatu sistem memungkinkan seorang guru mengembangkan keterampilan dan menerapkan teknik mengajar tertentu. Pengajaran mikro pada dasarnya merupakan suatu metode pembelajaran berdasarkan performa yang tekniknya dilakukan dengan cara melatihkan komponen-komponen kompetensi dasar mengajar dalam proses pembelajaran, sehingga calon guru benar-benar mampu menguasai setiap komponen satu persatu atau beberapa komponen secara terpadu dalam situasi pembelajaran yang disederhanakan. Tujuan dari micro teaching adalah tujuan umumnya meningkatkan kemampuan dalam proses pembelajaran atau kemampuan profesional calon guru atau meningkatkan kemampuan tenaga kependidikan dalam berbagai keterampilan yang spesifik. Latihan praktek mengajar dalam situasi laboratoris, maka melalui micro teaching, calon guru ataupun guru dapat berlatih berbagai keterampilan mengajar dalam keadaan terkontrol untuk meningkatkan kompetensinya. Menurut Sardiman, mengatakan tujuan dari pembelajaran mikro adalah membekali calon guru sebelum sungguh-sungguh terjun ke sekolah tempat latihan praktek kependidikan untuk pengajar mengajar. Untuk tujuan micro teaching bagi siswa calon guru adalah 1. Memberikan pengalaman belajar yang nyata dan latihan sejumlah keterampilan dasar mengajar secara terpisah. 2. Calon guru dapat mengembangkan keterampilan mengajarnya sebelum mereka terjun ke kelas yang sebenarnya. 3. Memberikan kemungkinan bagi calon guru untuk mendapatkan bermacam-macam keterampilan dasar mengajar serta memahami kapan dan bagaimana keterampilan itu diterapkan. Tujuan micro teaching bagi guru adalah pengajaran mikro bukan hanya untuk calon guru, tapi juga digunakan untuk guru yang telah mengajar di sekolah. 1. Memberikan penyegaran dalam proses pendidikan. 2. Guru dapat pengalaman belajar mengajar yang bersifat individual demi perkembangan profesinya. 3. Mengembangkan sikap terbuka bagi guru terhadap pembaharuan yang berlangsung pranata pendidikan. Apa saja yang disederhanakan atau dikecilkan dalam micro teaching? 1. Jumlah murid antara 5-10 orang. 2. Waktu mengajar. 3. Bahan pelajaran atau ruang lingkup materi.
4. Keterampilan yang dilatih. 5. Penggunaan metode. 6. Media pembelajaran. 7. Unsur-unsur pembelajaran lainnya. Ciri-ciri pembelajaran mikro adalah: 1. Jumlah siswa sebagai subjek belajar lebih sedikit, yaitu antara 5 sampai 10 orang. 2. Waktu mengajarnya terbatas antara 10 sampai 15 menit. 3. Bahan yang diajarkan terbatas. 4. Komponen mengajar yang dikembangkan terbatas. Keterampilan yang bisa kita latih pada saat pembelajaran micro teaching adalah: 1. Mulai dari menyiapkan perencanaan. 2. Alat dan bahan, membuka pembelajaran, interaksi dengan baik, memberikan dukungan melalui provokasi, dan akhirnya menutup kegiatan. 3. Keterampilan membuka dan menutup, keterampilan menjelaskan, keterampilan bertanya, keterampilan mengadakan variasi, keterampilan memberikan pengamatan, keterampilan mengelola kelas, keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil, dan keterampilan mengajar per orang. Metode-metode yang dapat dilakukan pada saat pembelajaran micro teaching adalah: 1. Metode bercerita. 2. Metode bercakap-cakap. 3. Metode tanya jawab. 4. Metode karya wisata. 5. Metode demonstrasi. 6. Metode sosiodrama atau bermain peran. 7. Metode eksperimen. 8. Metode pemberian tugas. Untuk model-model pendekatan yang ada di Indonesia adalah: 1. Pendekatan kelompok. Pendekatan yang dilakukan guru dengan tujuan membina dan mengembangkan sikap sosial anak peserta didik, serta membina sikap kesetiakawanan sosial. 2. BCCT atau sentra. Dalam bahasa Indonesia adalah lebih jauh tentang sentra dan saat lingkaran kegiatan bermain sambil belajar pada sentra-sentra. Contohnya adalah sentra persiapan, sentra makro, sentra mikro, sentra balok, imtak, seni, dan sentra bahan alam. 3. Montessori. Untuk mengoptimalkan seluruh kemampuan anak melalui stimulasi yang disiapkan dengan peralatan yang terstandar. 4. High school. Anak sebagai pembelajar aktif dan guru memberikan kesempatan kepada anak untuk memilih aktivitas bermainnya. Demikianlah pembacaan materi dari saya. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.